يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصاح اللغات، محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah mabad. Baik, para peserta mulazamah di Ma'had Online Al-Imam Syu'bah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita. Silakan dibuka halaman 9 pada modul. Bagi yang belum punya modul daurah, silakan minta di grup ya. Di grup insyaallah nanti ada yang share. Baik, kita masuk bab nun sakinati wa tanwin. Nah, bab tentang nun sukun dan tanwin. Ya. Dari bab ini kita sudah banyak mengambil faedah sebenarnya ya. Jadi belum masuk ke isinya, kita sudah bisa menguraikan faedah dengan secara rinci. Baik. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah menyebutkan bab nun sukun dan tanwin. Baik. Nun sukun dikatakan nun sukun. Nun ini adalah huruf, ya. Dan kita ketahui huruf itu terbagi menjadi dua. Nah, ada huruf abjadiyah dan huruf hijaiyah. Yang sedang kita bahas adalah huruf hijaiyah. Nah, huruf abjadiyah itu bukan huruf A, B, C, D, bukan ya. Huruf abjadiyah itu mudahnya adalah huruf yang digunakan untuk merumuskan bilangan. Kalau kita kenal huruf Romawi, X itu sama dengan 10 ya. V sama dengan 5. Di abjadiyah pun juga sama. Baik. Dan huruf abjadiyah kodifikasinya ya, rumusnya terbagi menjadi dua dari wilayah timur dan barat. Nah, masyriq dan maghrib. Baik. Nah, ini tugasnya untuk di sesi kali ini, silahkan tuliskan rumus huruf abjadiyah dari dua wilayah tersebut. Nah, beserta contohnya. Misalkan nun itu rumusnya apa, ya. Ba itu berapa, bilangan berapa, dan seterusnya. Baik. Kita masuk ke huruf hijaiyah, ya. Huruf hijaiyah itu sendiri terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama huruf hijaiyah yang asli, yang kedua huruf hijaiyah yang far'i. Nah, kalau yang asli yang sudah kita hafalkan ya dari hamzah, ba, ta, sa, ja dan seterusnya. Itu huruf hijaiyah yang asli. Nun termasuk huruf hijaiyah yang asli yang akan kita bahas. Sementara di sana ada huruf hijaiyah far'iyah. Huruf hijaiyah yang merupakan cabang. Nah, bukan asli ya. Tentunya nanti akan ada perbedaan dari cara pelafazan dan dari hukumnya. Nah, kita harus ketahui dari awal. Huruf hijaiyah yang far'i itu ada 8. Ya, ini harus kita hafalkan. Nah, ada 8. Yang pertama hamzah musahalah. Hamzah musahalah atau disebut tashil ya. Hamzah yang tashil. Kemudian alif mumalah atau imalah. Alif mumalah. Ketiga adalah zai ishmam atau shad yang bercampur dengan zai. Huruf shad yang bercampur dengan zai atau dibalik enggak apa-apa. Zai yang bercampur dengan shad. Kemudian ya ishmam, huruf ya yang bercampur dengan waw. Ya ishmam. Yang kelima alif mufakhamah atau alif yang dibaca tafkhim tebal, dan yang keenam lam mughalladah ya, lam taglil ya, lam yang dibaca tebal. Kemudian 7 adalah nun mukhfah, nun yang dibaca selain izhar, nun yang enggak jelas gitu ya. Dan yang ke-8 adalah mim mukhfah, mim yang selain izhar. 8. Totalnya ada 8 ya, 8 huruf hijaiyah far'iyah. Kita bahas yang pertama dulu yaitu huruf hamzah musahalah. Hamzah musahalah yaitu ketika ada dua huruf hamzah ya, dua huruf hamzah yang bertemu, misalkan hurufnya a ya, a. Nah, kita baca dengan cara hamzah musahalah, datang di situ ada huruf
huruf far'i. Bagaimana cara membacanya? Ada dua cara membacanya, yaitu dengan membaca hamzah a ya, dengan memudahkan huruf yang berharokat semisal dengannya. A, semisal kan? Tapi yang kedua dimudahkan. A, a, nah, a, begitu. Bukan a, tapi a. Ini cara yang pertama. Jadi hurufnya semisal dengan harokat huruf yang semisal dengannya. Yang kedua, sebagian menganggap yaitu antara hamzah dengan ha. Jadi mendekati ke ha. Jadi dibaca a. Yang pertama a, yang kedua a. Nah, ini ada dua cara ya. Nanti kalau misalkan sedang talaki, tergantung gurunya mau minta yang mana. Cara yang pertama atau yang kedua. Walaupun cara yang kedua ada perbincangan di kalangan para ulama ya. Sehingga kalau kita cari aman, pakai cara yang pertama. Kalau cara yang pertama insya Allah tidak ada masalah. Baik. Untuk memudahkan kita lihat di halaman 11 ya, yaitu di situ ada ayat-ayat yang terkait pada pembahasan ya. Ada ayat-ayat terkait dalam pembahasan. Nah, hamzah musahalah ini ternyata tidak hanya didapati di qiraat kita saja, Hafs an Asim. Ternyata ada di beberapa qiraat ya. Jadi nanti tersebar. Nah, contoh di surat Al-Baqarah ayat 5 ya, pada modul ya. Pada lafaz anzartahum. Ya. Kita ambil hanya satu contoh supaya ini ya, untuk ada gambaran. Di sini ada qiraatnya atau riwayat Qalun An-Nafi ya. Riwayat Qalun dari qiraatnya Imam Nafi. Di situ membaca dengan cara tashil, yang sebelumnya dengan idkhal memanjangkan huruf yang pertama anzartahum. Jadi tidak dibaca anzartahum tapi anzartahum. Nah, ini dia huruf far'iyah tashil, ini dia masuk di situ. Kalau di riwayat Hafs an Asim di mana? Banyak. Ya. Di setelahnya itu ada surat Al-An'am 143 sampai 144, surat Yunus ya ayat 51, Yunus 59, An-Naml 59 ya. Di situ datang huruf hamzah musahalah far'iyah dari lafaz a'az-zakarain, a'al-ana dan a'allah. Walaupun di situ ada dua wajah, dua cara membaca, tapi cara baca yang kedua menurut Hafs an Asim Thariq Syatibiyah yaitu dengan menggunakan huruf far'iyah yang berupa hamzah musahalah. Jadi a'az-zakarain dibaca az-zakarain, a'al-ana dibaca al-ana, Allah dibaca Allah. Nah, bisa dengan dua cara tadi ya. Yang pertama Allah, yang kedua cara yang tasil kedua dengan mendekati huruf ha, Allah. Nah, tapi yang kedua ada catatannya. Nah, ini contoh surat yang tempat-tempat yang di situ dibaca dengan hamzah musahalah, tapi dia punya dua cara baca. Adapun yang caranya dengan hamzah musahalah saja di Fussilat ayat 44. A'jami. Itu hanya ada satu cara aja membacanya, dengan cara ditasil atau dengan huruf far'i hamzah musahalah. A'jami. Seperti itu. Ya, jadi tidak dibaca a'jami tapi a'jami. Nah, baik, ini adalah sesi kita yang ke-6. Untuk huruf far'i berikutnya kita akan bahas di sesi berikutnya. Ingat tugasnya yaitu adalah menuliskan rumus huruf abjadiyah ya, baik dari yang wilayah timur maupun wilayah barat beserta contohnya. Contoh huruf ini maknanya adalah bilangan sekian dan seterusnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.